Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kori Hali, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik yang berpraktek di klinik Indrayana Tanah Abang. Jadi mengenai rinoplasti, ini masih merupakan operasi favorit terbanyak setelah kelopak mata di Indonesia. Hal ini disebabkan memang ada bentuk anatomi dari orang Indonesia yang mempunyai hidung tidak terlalu mancung. Kenapa saya sebut tidak terlalu mancung? Karena pertumbuhan dari anatominya berbeda dengan hidung dari seperti bangsa Eropa ataupun Amerika yang mempunyai tulang hidung yang lebih menonjol atau lebih proyeksinya lebih tinggi. Hal ini menyebabkan adanya perubahan dari bentuk hidung orang Indonesia yang kita lihat secara fisik adalah adanya tulang punggung yang rendah, ya, tidak terlalu tinggi, kemudian ujung hidung yang membulat, tidak membentuk ujung hidung yang mancung, kemudian juga lubang hidungnya yang bulat dibanding dengan hidung orang luar yang berbentuk elips. Nah, itu hal-hal yang mencirikan anatomi dari hidung orang Indonesia dan Asia pada umumnya. Baik, tentunya untuk operasi hidung yang kita sebut rinoplasti itu ada dua tujuannya, yaitu secara estetik atau penampilan ataupun secara fungsional ataupun kerja dari lubang hidung sebagai jalan nafas, ya. Kalau kita bicara tentang fungsional, yaitu tentu ada keluhan pada beberapa orang atau pasien adanya penyempitan dari saluran hidung, ya. Nah, itu bisa kita lakukan namanya rekonstruksi, yaitu untuk memperlebar atau untuk memperbesar diameter dari lubang hidung atau yang kita sebut nostril, ya. Tapi tentu ada banyak faktor yang bisa menyebabkan pengecilan dari lubang jalan nafas. Tentunya ini adalah hal yang bisa kita diagnosis, itu bisa melalui spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik ataupun dengan spesialis THT. Dan bicara tentang estetik, tentunya kita secara awam tentunya tahu, ya, tujuannya adalah untuk meninggikan punggung hidung. Tapi ternyata tidak hanya sebatas punggung hidung saja, karena hidung itu ada beberapa komponen atau beberapa regio yang harus kita ketahui. Jadi pada hidung itu terdiri dari tulang hidung, ini tulang hidung, ya, tulang hidung itu yang keras. Kemudian juga ada tulang rawan hidung, itu yang lunak, itu batasnya antara tulang keras ini dan tulang rawan ini dibatasi oleh garis dari hidung. Nah, ini juga ada bagian namanya ujung hidung, yaitu tip rhino. Kemudian ada yang kita sebut alar nasi atau kita sebut cuping hidung. Nah, bagian-bagian ini yang bisa kita perbaiki atau bisa kita tambahkan supaya menjadi efek mancung ataupun penambahan dari augmentasi, kita sebutnya penambahan dari rinoplasti tersebut. Kalau dari samping ini lebih jelas lagi, kita akan bicara tentang punggung hidung, yaitu dorsum nasi, ya. Apa yang bisa kita lakukan, yaitu kita menambahkan volume di bawah kulit dan di atas tulang, ya. Tentunya bisa kita lakukan dengan pemasangan implan silikon medis, ya. Tentunya hal ini tidak bisa kita kerjakan dengan misalnya yang berbentuk cairan atau berbentuk yang tidak padat, ya, seperti filler. Nah, ada peruntukan untuk filler, tapi tentunya ada beberapa pilihan tempat yang memang sesuai untuk filler. Tapi pada punggung hidung ini kita harus berikan volume dengan benda yang padat, yaitu salah satunya silikon implan untuk medis ataupun dengan tulang rawan yang bisa kita ambil dari telinga ataupun dari iga, kemudian kita tambahkan di bawah hidung, di bawah kulit dan di atas tulang hidung.
Dan juga bentuk hidung, bentuk tulang hidung ini bisa kita rubah ya. Jadi pada hidung orang Indonesia ini biasanya tulangnya akan melebar ya. Ini bisa kita bentuk dengan cara dipatahkan hidungnya sehingga menjadi lebih tinggi lagi. Itu bisa kita lakukan. Kemudian pada ujung hidung kita bisa tambahkan volume, kita bisa tambahkan sesuatu yang padat seperti tulang rawan telinga ataupun tulang rawan iga untuk meninggikan ujung hidung ya. Kemudian juga kita bisa menambahkan tiang dari hidung, kita sebut kolumella. Ini bisa kita lakukan juga dengan tulang rawan ataupun dengan implan atau kombinasi keduanya. Ini bisa kita lakukan ya. Dan juga pada cuping hidung ataupun alar nasi ini bisa kita atur bentuknya dan kemudian atur juga ukurannya. Itu kita sebut alar plasti ya. Kadang-kadang ada bentuk cuping hidung yang melebar atau kayak rata ya, tidak bulat, tidak melengkung. Nah, itu bisa kita atur dari kepanjangan ataupun ukuran dari cuping hidung tersebut. Nah, hal ini bisa kita lakukan untuk operasi rinoplasti. Jadi sebelum Anda melakukan operasi pemancungan hidung atau kita sebut augmentasi hidung, kita harus tahu dulu informasi yang tersedia. Itu bisa kita browsing, kita cari di internet. Saat ini sudah banyak sekali informasi yang tersedia. Kemudian juga bisa berkonsultasi dengan dokter yang mempunyai kompetensi untuk melakukan operasi pemancungan hidung atau rinoplasti augmentasi nasal. Jadi apabila dilakukan oleh dokter yang berkompeten, kemudian juga dilakukan dengan prosedur yang baik dan juga persiapan pasiennya dan operasinya yang cukup dan optimal, maka kemungkinan hasilnya akan lebih baik. Dan tentunya harus ada kerjasama antara pasien dan dokter untuk perawatan selanjutnya. Saya Dr. Kory Halis, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, berpraktek di Klinik Utama Dr. Indrayana Tanah Abang. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.